Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar nggak kepanjangan, jadi saya mau cerita, teman-teman. Kenapa kemudian di bagian Part 1 jangan berubah itu ya, itu juga penting banget. Karena gini, na'udzubillah dzalik. Kalau kita nggak paham, kenapa Allah itu bilang juga dalam rukun imannya itu percaya kepada hari akhir. Karena itu akan narik kita ini urusannya mau sampai kapan. Urusannya mau sampai kapan. Gini, dalam praktek bisnis, orang yang tahu iman dalam arti beneran, bukan iman pilih-pilih. Kok iman pilih-pilih? Iya, kadang-kadang kalau bisnis itu jadi ada yang kemudian iman pilih-pilih. Ini cuannya sayang kalau hilang. Itu iman pilih-pilih. Imannya masih kondisional dengan cuan gitu ya. Kalau cuannya ngarahnya ke timur, ya aduh jangan sampai nggak kebawa nih kita gitu ya, ikut ke timur dong. Contohnya apa? Maaf ya. Ini sampai kejadian ada orang yang berani sumpah palsu di pengadilan untuk klaim bahwa dia ingin mendapatkan bagian dari yang bukan haknya. Itu kejadian. Padahal sumpah palsu itu dosa yang sangat besar. Termasuk salah satu dosa besar. Sumpah palsu loh. Nah, misal seperti itu. Kemudian maaf banget, ini banyak urusan harta ini, cuan nih, ngeri. Kalau kemudian teman-teman di masyarakat, mungkin di keluarga sendiri juga terjadi. Coba ada tanah-tanah yang kemudian misalkan anak yatim dititipkan sama pamannya. Atau maaf ya, tanah adat. Kalau di Sumatera Barat sana tuh banyak tuh tanah yang itu tidak boleh diperjualbelikan karena itu memang harta pusako. Jadi memang sudah warisan itu yang bukan harta waris gitu ya, bukan harta waris. Itu pusaka lah istilahnya. Saya bukan orang sana ya, walaupun istri saya ada keturunan Bukit Tinggi. Nah, itu seringkali tanpa disadari kejadian. Kalau saya ngobrol sama teman-teman yang dimanapun gitu ya, keluarga dimanapun, itu ngaku-ngaku tanah itu yang ngaku-ngaku harta anak yatim itu kayak ya itu ya gitu diakal-akalin lah gitu ya. Padahal itu jelas-jelas lah aja bukan milik dia klaim gitu ya. Padahal itu jelas-jelas bukan hartanya dia tapi harta titipan anak yatim yang orang tuanya meninggal atau yatim piatu ya, yang ayahnya meninggal lalu kemudian diurusin. Nah, itu kemudian diaku-aku diakal-akalin dan seterusnya. Atau na'udzubillah dzalik. Ini juga kejadian. Jadi karena qadarullah dalam prosesnya itu ada aset-aset yang dititipkan kepada dia, dititipkan, diatasnamakan, dan itu sudah konsensus, sudah kesepakatan, udah atas nama kamu aja aset ini. Atau misalkan udah brand ini didaftarkan atas nama kamu aja. Misalkan suka gitu ya, pengusaha kadang-kadang juga suka ngegampangin keluarga, apalagi suka ngegampangin suami ke istri, istri ke suami, orang tua ke anak, atau orang tua ke mantu, udahlah gini misalkan. Nah, terus qadarullah terjadi sesuatu yang tidak diduga-duga, yang berdampak kepada kemudian entah itu kematian, entah itu perceraian, entah itu perselisihan, sehingga di pengadilan akhirnya ketemu karena tidak berdasarkan de facto, tapi de jure. Hukumnya apa? Oh, ini kan atas nama saya. Mumpung atas nama saya klaim pasti menang di pengadilan. Iya, pengadilan dunia, teman-teman. Pasti menang karena hakim ya lihatnya bisa jadi hitam putih aja. Oh, atas nama fulan, ya udah, nggak bisa. Ini atas nama fulan yang milik fulan. Secara hukum positif de jure betul. Tapi kan kita tahu, Allah Maha tahu dan kita sendiri tahu de factonya sebenarnya kita dititipin atau enggak. Kalaupun ada hak kita di situ, kan bisa ngomong. Ya Pak, saya juga ikutan di sini, ada keluar lawang untuk apa segala macam. Ya tinggal diobrolin. Kalau kemudian yang zolim yang justru menitipinya, ya dia yang urusan nanti. Ingat, kita itu cuma lagi mau pindah-pindah alam doang. Dan yang ngeri, nanti harta dari mana dan kemana itu akan akan ditanya satu persatu, teman-teman. Nah, kalau kita nggak percaya dengan hari akhir, dengan pengadilan akhirat yang gak akan luput, terus kita mau lari kemana nanti? Pada saat kita sudah berpindah menjadi makhluk alam barzah, kuburan,
lalu pindah menjadi makhluk alam akhirat. Mau lari kemana? Abadi loh urusannya. Ya nauzubillah min dzalik. Oh disiksa kali paling juga sehari 2 hari. Ya kali 1000. Seharinya di akhirat kan sama dengan 1000 hari di dunia. Gitu ya, kebayang kan seperti apa, nauzubillah min dzalik. Jadi teman-teman, nauzubillah min dzalik. Maka kenapa kemudian kalau kita nyari partner kah dan segala macam ya, itu kita mesti hati-hati betul ya. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah min dzalik. Ya Allah. Doakan ya kita semua Allah lindungi. Saya, keluarga saya, teman-teman tolong doakan. Kita semua Allah lindungi. Urusan kita itu bukan sekedar urusan saat ini di dunia yang kita bisa nikmati apapun yang kita lakukan di sini. Tapi urusannya apakah nikmat yang kita ambil di dunia ini nanti aman untuk di akhirat enggak pada saat kita sudah pindah alam ke sana. Nauzubillah. Itu yang mestinya menjadi drive dalam setiap rencana-rencana keputusan kita dan pada saat kita mengambil tindakan-tindakan atas apa yang kemudian terjadi di depan kita. Urusan kita bukan sekedar hitam putih secara teknis, secara administratif, secara legal, tapi urusannya adalah benar hakikatnya menurut Allah dan Rasulnya, dan kita sendiri paling tahu karena kita ada di situ. Terima kasih. Nauzubillah min dzalik. Kita mudah-mudahan Allah hindarkan dari zolim seperti itu dan dari dizolimi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.